Ya kalau ada orang yang mengatakan saya pelin-pelan, saya munafik, itu karena a priori dia berpikir, wong wis pasangan kok bubar. Lah orang kan harus bertanya, kenapa bubar? Kan seperti itulah persoalan prinsip yang menurut saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi apabila berpasangan dengan beliau. Maka ketika saya kemudian mohon kepada para kiai, ngirsulo istilahnya, Pak Kiai-Kiai itu merespon dan akhirnya menarik dukungannya dan saya diizinkan mundur, bahkan diperintah untuk mundur dari kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Kali ini saya ingin memberi salam kepada seluruh warga Kabupaten Demak, kabupaten yang dikenal religius, dikenal dengan kota wali. Masih terkait dengan Pilkada Demak, kali ini saya sowan wonten dalem Pak Yai Haji Ali Mahsun wonten Ponpes Al Amin Suburan Mranggen. Pada Pilkada 2020 kali ini dinamikanya sangat menarik. Pak Kiai Mahsun yang semula berpasangan dengan Pak Mugiono sekarang malah menjadi pasangannya Mbak Esti. Sekali lagi ini menunjukkan kemungkinan yang selalu terbuka di dalam dunia politik. Karena itulah saya dan barangkali banyak rakyat Demak ingin mengetahui pandangan-pandangan Kiai Mahsun terkait Demak ke depan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berterima takzim saya dan seluruh pemirsa untuk tayangan ini tanpa terkecuali. Sama-sama. Terima kasih sekali atas rawi penjenengan di sini bersama teman-teman, dan mungkin nanti akan juga bisa informasi kepada para pemirsa atau para penikmat berita. Hari ini medical check apa ya tadi? Ya tadi mulai jam 7 sampai jam 5 kurang seperempat baru selesai. 7 sampai 5 seperempat? Iya. Sehat nggih? Alhamdulillah. Hasilnya? Hasilnya nanti masih perlu diplenokan oleh KPU. Mungkin KPU mau mengambil hasil di Rumah Sakit Dr. Karyadi besok Sabtu. Sabtu ya. Dari KPU nanti diinfokan gitu. Iya. Ini selain pertanyaan-pertanyaan dari saya, seperti janji saya nanti juga saya bacakan pertanyaan dari netizen, dari warga Demak yang barangkali ingin lebih dekat dengan Pak Yai, tapi nanti di akhir tayangan nanti saya bacakan. Pak Yai, takdir Allah akhirnya Pak Yai mengikuti Pilkada Demak 2020 setelah dinamika yang sangat menarik. Pak Yai dengan Pak Mugiono dilamar, kemudian putus, kemudian berpasangan dengan Mbak Esti. Bagaimana Kiai memandang dinamika ini? Jadi begini Mas, kalau saya melihat sebuah suksesi di suatu daerah, ketika daerah pada saat-saat suksesi itu semua putra daerah harus merasa terpanggil. Kalau saat suksesi kok putra daerah nggak terpanggil, itu keluar dari daerah. Karena saat-saat suksesi itu berarti daerah itu mengundang masyarakatnya untuk bangunlah, perbaikilah. Lah pada saat itu juga saya mungkin bersama seluruh putra daerah yang sama-sama berkewajiban untuk mempunyai rasa terpanggil membangun daerah. Nah, untuk itu maka ketika awal itu saya berpasangan dengan Pak Mugiono, waktu itu saya didorong, diusulkan oleh para kiai. Para kiai yang pada saat itu menamakan dirinya adalah
muassis jalsa. Yeah. Dengan harapan dari kalangan ulama bisa ikut ambil bagian di dalam kekuasaan supaya bisa mewarnai kota Demak yang tadi penjenengan sebutkan sebagai kota wali, kota yang religius, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, walaupun semua putra daerah itu merasa terpanggil, akan tetapi tentu tidak semuanya bisa sampai pada tahapan tertentu. Karena yang namanya public figure itu memerlukan beberapa syarat. Satu, popularitas, dan yang kedua dukungan yang real, yang ketiga harus ada strategi yang jitu dalam ini tim sukses, dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya tentu finansial. Oleh karena itulah maka tidak semua warga yang merasa terpanggil tidak sampai pada tahapan selanjutnya. Nah, kalau tidak sampai pada tahapan selanjutnya mungkin ada kekurangan di sisi itu, yang mending yang diempet dulu. Walaupun saya kepengen untuk membangun Demak, ya kita ikuti aja pimpinannya siapa, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ketika saya berpasangan dengan Pak Mugiono, ya, saya kira sama dengan yang lain yang punya minat juga untuk membangun Demak. Pada saat itu tentu saya sebagai pasangannya berjalan sekian lama. Nah, setelah sekian lama, walaupun belum sampai pada titik di mana saya harus untuk berkontestasi di sini, tapi sudah muncul ketidaksepahaman. Karena muncul ketidaksepahaman ini, saya pikir kalau misalnya saya teruskan, sekarang belum saja sudah seperti ini, apalagi kalau jadi. Nanti akan tukaran terus. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itulah maka saya kemudian matur sama para kiai, ini kok yang terjadi seperti ini. Ya, akhirnya para kiai menarik dukungannya juga terhadap saya berpasangan dengan Pak Mugi. Jadi artinya saya itu tetap ketika maju mewakili Pak Mugiono juga atas perintah para kiai. Saya mundur juga atas perintah. Kami ini kan rakyat Demak juga ingin tahu Pak Yai. Poster-poster itu kan sudah banyak dipasang di Pak Yai dan Pak Mugi. Jadi Pak Yai menyebut ketidaksepahaman. Selain ketidaksepahaman tadi sebenarnya Pak Yai juga menyebut ada keterkenalan, ada faktor finansial, sehingga untuk bisa terpanggil semua warga itu sebetulnya ketidaksepahaman apa yang terjadi. Ini juga menjadi barangkali bukan pertanyaan saya sendiri, tetapi barangkali saya mewakili rasa penasaran rakyat Demak. Jadi begini, saya hanya menjawab garis besarnya. Saya tidak ingin koar-koar mengenai kekurangan orang lain. Jadi kalau misalnya ada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mau tahu lebih detail, supaya datang ke sini tanya kepada saya dan tidak dimediakan. Maaf ini. Tapi yang jelas ini adalah persoalan prinsip yang menurut saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi apabila berpasangan dengan beliau. Maka ketika saya kemudian mohon kepada para kiai, ngirsulo istilahnya, Pak Kiai-Kiai itu merespon dan akhirnya menarik dukungannya, dan saya diizinkan mundur, bahkan diperintah untuk mundur dari kongsi. Diperintah mundur? Iya, diperintah mundur. Bukan diizinkan, tetapi malah diperintahkan para kiai alim ulama untuk mundur. Karena ketidaksepahaman tadi yang betul, karena ada ketidaksepahaman yang ini tidak perlu saya cerita. Sangat prinsip, sangat prinsip dan pribadi. Nanti malah saya dianggap orang yang istilahnya mengkambing hitamkan orang. Kalau saya sih sering mendengar juga dari kubu sana setelah saya mundur didistorsi, tapi saya
ada laporan-laporan hanya bilang udah kamu diam saja, fitnah itu tidak akan bisa diselesaikan. Saya bilang kalau tidak paham datang saja ke rumah. Dan banyak sekali yang datang ke rumah. Tabayun, para kepala desa datang ke rumah. Setelah saya kasih cerita juga akhirnya paham. Karena dulu banyak kepala desa juga yang mendukung. Betul. Pak Yai. Betul. Dinamika itu apa pertimbangan Pak Yai akhirnya menerima ajakan Mbak Esti menggantikan Pak Joko? Jadi mungkin ceritanya begini, ketika saya sudah mundur dan bubar kongsi dengan pasangan saya yang pertama, saya tidak maju, beliau sudah cari wakil yang baru, saya sudah berhenti. Bahkan saya tuh kan biasa hidup di pesantren itu kamar tidur, ya kantor, jadi satu berserakan berkas-berkas itu. Saya bilang, Mah, sama istri saya, ini berkas-berkasku harus tak obong. Berkas yang lalu? Karena mau tak obong, ben tidak semrawut di sini. Kata istri saya, bah, gue kenang-kenangan, katanya seperti itu. Nah, sungguh di luar dugaan. Selang beberapa hari saya ada informasi bahwa dari pasangan Mbak Esti, Pak Joko tidak memenuhi syarat untuk maju. Nah, pada saat itu ternyata juga sudah direspon oleh para sesepuh, para kiai. Sehingga pada saat itu yaitu Pak Slamet ngebel saya mau rawuh ke sini. Waktu itu ada apa? Pokoknya penting kula lajeng matur. Kawan saya sendiri yang dari PKB, Mas Zayin juga ngebel. Nah, di rumah enggak? Ya saya di rumah, ada apa? Penting katanya. Penting apa? Pokoknya penting. Lah monggo. Itu hari Ahad jam 1 lah, jam 1-an mulai. Ahad kemarin ya. Ahad kemarin. Iya. Kemudian Gus Yusuf juga ngebel saya. Yusuf Huduri. Itu kan dari PKB Jawa Tengah. Bel saya juga ngendika persoalan itu sampai pada sikap beliau bahwa kalau Yali ini kerso dan saya harapkan kerso untuk mengambil kesempatan ini. Gus Yusuf menikah. Gus Yusuf. Habis itu juga ada Romo Kiai lagi, Kiai Munif Zuhri. Juga karena memang ada utusan dari Pak Halim yang memang beliau biasa berguru kepada Mbah Yai Munif. Ngebel saya. Mbah Yai Munif langsung? Iya, Mbah Yai Munif santrinya ngebel saya, Yai di dalam niki nggih kula teng griya. Niki Yai badhe ngendikan sama saya seperti itu. Pada saat itu Yai juga begini, nah gue gelem nang, asalnya begini beliau, ayo ditari dewe toh masun gelem kok orang, itu asalnya. Nah pada saat itu kemudian beliau juga mendorong, karena kalau misalnya kok calon tunggal itu kan ya dalam demokrasi kan tidak bagus, nggak rame. Lah karena saya juga sedikit banyak ngerti tentang orang-orang di sekitar Mbak Esti, dan kan kawan-kawan semua, bahkan saya yang ketua Dewan Syuro PKB saja, Rekom PKB juga ke sana sebelumnya, gitu kan. Setelah itu akhirnya saya ya tidak terlalu banyak mengambil pertimbangan, khusus sudah ngebel. Saya juga sudah ngebel, kemudian Pak Slamet juga mari genah niki bersama Mbak Esti kita bicarakan demi NU. Karena dorongan para Yai menikah juga. Ya itu akhirnya ya saya Bismillah. Bismillah. Kalau visi secara garis besar kan hampir sama sebenarnya. Calon bupati ada 3, visinya ya hampir sama sebenarnya. Itu makanya saya Bismillah. Jadi saya itu kalam wahid, artinya satu kata dan satu prinsip. Dulu awal saya berpasangan dengan Pak Mugiono juga atas perintah para kiai, sampai mundurnya juga atas perintah para kiai. Dan sekarang ini juga saya betul-betul juga diperintah oleh kiai. Tidak pernah berubah. Barangkali itu
menjawab banyak rasa penasaran warga. Ya. Saya kira netizen itu wajar kalau itu bertanya-tanya. Okay. Ya saya singkatnya bahwa saya sama beliau sudah tidak ada kesepahaman. Kalau sekarang saja sudah tidak ada kesepahaman, apalagi misalnya didaktirkan jadi penguasa, nanti kan tukaran terus. Karena itulah maka jauh-jauh hari saya mundur juga. Saya juga berharap kalau Pak Mugi misalnya waktu itu ada minat untuk cari wakil, biar juga masih punya kesempatan. Nah, kalau kalian saya nekat ya tak, saya jengkel ya tak pepet ke baru mundur. Tidak. Dan Pak Yai selalu mendasarkan itu atas pertimbangan dan perintah para kiai, alim ulama di Tumaden. Insya Allah kalau hikmah yang politik ini kuat atas dewi ya, karena tadi persyaratan tadi yang saya sampaikan, popularitas, ya, dukungan yang real, finansial. Saya kan banyak yang tidak bisa memenuhi syarat itu. Cara gampangnya ngeten Mas Kulon itu, istilahnya tidak ambisi, tidak. Mungkin para sepuh tuh nganggap saya bisa, mungkin seperti itu, saya didorong. Nah saya bismillah, saya niat khidmah para sesepuh. Untuk rasa penasaran itu barangkali sudah terjawab nggih Pak Yai? Ini untuk ini seharusnya sudah clear ya? Sudah clear. Saya punya mimpi begini. Jadi Demak itu adalah suatu kabupaten yang mempunyai potensi yang tidak dimiliki oleh kabupaten yang lain. Dan sampai saat ini belum tergarap. Kabupaten yang terkenal dengan kota wali ini tidak terkenal dengan kota 1000 karaoke begitu.